wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Hairunisa dengan NIM A1C02310168. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Ajudia yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Budaya dalam Tradisi Perang Topat di Desa Lingsar, NTB. Yang pertama di sini ada abstrak. Penelitian ini bertujuan memahami sistem pengelolaan dana dalam pelaksanaan tradisi perang topat di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan metode kualitatif melalui wawancara langsung dengan kepala desa. Penelitian mengungkap 5 sumber dana utama tradisi ini, yaitu dana desa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, sponsor lokal, donasi masyarakat, dan swadaya panitia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan melalui buku kas umum atau BKU dan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Tradisi ini juga ditopang kontribusi non-moneter seperti tenaga sukarela, bahan ritual, dan gotong royong warga. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada dukungan finansial, tetapi juga nilai budaya gotong royong masyarakat. Selanjutnya adalah latar belakang. Tradisi Perang Topat merupakan kegiatan budaya tahunan yang dilaksanakan di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ritual ini tidak hanya memiliki nilai sakral, tetapi juga mencerminkan keharmonisan hubungan sosial antara masyarakat Hindu dan Muslim Sasak. Pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah desa, tokoh adat, pelaku usaha lokal, hingga partisipasi warga yang turut menyumbangkan tenaga serta bahan untuk keperluan ritual. Penyelenggaraan Perang Topat tidak terlepas dari proses perencanaan, pengelolaan dana, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara transparan. Pendanaan kegiatan ini bukan hanya berasal dari pemerintah atau sponsor, tetapi juga diperkuat oleh dukungan masyarakat dalam bentuk gotong royong, donasi perlengkapan upacara, dan kerja sukarela. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lingsar yaitu Haji Abdul Hadi SE menunjukkan bahwa pengelolaan dana untuk kegiatan budaya ini dilaksanakan secara akuntabel. Setiap transaksi dicatat dalam buku kas umum atau BKU serta dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat. Selain sumbangan uang, warga juga terlibat dengan menyumbang bahan ritual seperti ketupat, janur, rempah-rempah, serta menyediakan tenaga kerja dan peran tokoh adat dalam pelaksanaan upacara. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini berfokus untuk menelaah bagaimana mekanisme pendanaan dan transparansi pengelolaan dana tradisi perang topat diterapkan, serta bagaimana kontribusi masyarakat, baik secara finansial maupun non-finansial, menjadi elemen penting dalam pelestarian tradisi budaya tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan masalah. Di sini pertanyaan masalah ada 4. Yang pertama, dari mana sumber pendanaan tradisi perang topat? Yang kedua, bagaimana mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban dana budaya? Yang ketiga, bagaimana peran masyarakat dalam kontribusi finansial maupun non-finansial? Dan yang keempat, bagaimana alokasi dana dibagi sesuai kebutuhan tradisi? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini juga ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan sumber pendanaan dalam tradisi perang topat. Kedua, menjelaskan mekanisme manajemen keuangan adat. Ketiga, mengidentifikasi kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan acara. Dan yang keempat, menjabarkan alokasi biaya berdasarkan pos kebutuhan budaya. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yaitu kualitatif, dan yang kedua, teknik pengumpulan data, di mana ada wawancara mendalam dengan Kepala Desa Lingsar, Haji Abdul Hadi SE. Selanjutnya, observasi dokumentasi, yaitu buku kas umum, LPJ, dan perlengkapan ritual. Selanjutnya, untuk analisis data, di sini ada 3, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial. Untuk hasil penelitian,
yaitu ada sumber pendanaan. Untuk sumber dana, di sini ada dana desa Lingsar, Dinas Budaya dan Pariwisata NTB, sponsor lokal, donasi masyarakat, dan swadaya panitia. Dan untuk bentuk dukungannya ada dana resmi pemerintah, pelestarian budaya, dana promosi usaha, uang dan bahan, dan patungan panitia. Yang totalnya diperoleh sebesar Rp58.700.000. Untuk hasil penelitian pada alokasi dana, di sini ada pos pengeluaran. Yang pertama ada persiapan senilai Rp14.550.000 untuk pelaksanaan acara, Rp16.100.000 untuk upacara dan ritual sebesar Rp15.200.000, dan untuk publikasi dan dokumentasi Rp3.050.000 dan cadangan Rp2.000.000. Dan untuk total pengeluarannya sebesar Rp50.900.000 dan sisa dana itu sebesar Rp7.800.000, dan ini bisa disimpan untuk tahun berikutnya. Untuk transparansi keuangan, yang pertama di sini semua transaksi dicatat dalam buku kas umum atau BKU. Kedua, setiap pengeluaran wajib memiliki nota atau kwitansi resmi. Dan yang ketiga, setelah acara selesai, panitia membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Dan yang terakhir, laporan disampaikan kepada masyarakat dalam rapat evaluasi terbuka. Selanjutnya ada partisipasi non-moneter masyarakat. Bentuk kontribusi warga di sini ada sumbangan ketupat, janur, sesajen, dan rempah. Kedua, ada tenaga kerja sukarela saat persiapan dan pelaksanaan. Dan yang ketiga, gotong royong pembersih area. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Kepala Desa Lingsar, bahwa tradisi Perang Topat merupakan praktik budaya yang dibangun atas sistem pengelolaan dana yang transparan dan diperkuat oleh kontribusi sosial masyarakat. Tradisi ini memperoleh pendanaan dari 5 sumber utama, yaitu dana desa Lingsar, Dinas Budaya dan Pariwisata NTB, sponsor lokal, donasi masyarakat, dan swadaya panitia dengan total pemasukan sebesar Rp58.700.000. Pengeluaran tradisi terbagi ke dalam pos persiapan, pelaksanaan, ritual adat, publikasi, dan dana cadangan dengan total Rp50.900.000, sehingga menyisakan dana sebesar Rp7.800.000 yang disimpan untuk kegiatan adat tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan finansial yang terencana serta prinsip akuntabilitas dalam tradisi. Transparansi keuangan diwujudkan melalui pencatatan buku kas umum dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dalam rapat evaluasi. Selain dana moneter, pelaksanaan tradisi diperkuat oleh kontribusi non-moneter masyarakat seperti ketupat, janur, rempah, tenaga sukarela, tokoh adat, dan kerja bakti yang terbukti menekan biaya dan memperkuat nilai gotong royong. Dengan demikian, pelestarian tradisi Perang Topat tidak hanya bergantung pada pendanaan formal, tetapi juga pada kekuatan sosial melalui kolaborasi pemerintah desa, pelaku usaha, tokoh adat, dan masyarakat. Tradisi ini menjadi bukti bahwa budaya dapat terjaga dengan baik apabila dikelola secara akuntabel dan didukung oleh partisipasi kolektif masyarakat. Baik, segitu saja pemaparan penelitian dari saya. Sekiranya ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.